kenaikan yang cukup tinggi terhadap kenaikan realisasi belanja pendidikan. Untuk Perlinsos dalam hal ini 37,9 triliun rupiah, ini naik 10,5%. 22,6 triliun adalah dari Kemensos, 12,8 triliun untuk penyaluran PKH rutin bagi 10 juta kelompok penerima dan kartu sembako bagi 18,7 KPM. Kemenaker dalam hal ini 87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerja bagi 10,3 juta peserta. Sedangkan BNPB 0,8 miliar untuk tanggap darurat bencana. Untuk belanja non-KL Perlinsos ini terutama untuk subsidi energi 14,3 triliun dan subsidi non-energi sebesar 0,4 miliar. Untuk transfer dalam bentuk bansos, bantuan langsung tunai desa mencapai 900 miliar rupiah bagi 903,9 ribu KPM. Untuk anggaran kesehatan yang mencapai 17,1 ini juga kenaikan sangat cukup tajam 31,5% dari tahun lalu Januari Februari, terutama untuk penyaluran bantuan PBI, kemudian untuk Badan POM dan untuk BKKBN, terutama untuk pembinaan bagi 1.000 keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun. Ini terutama untuk stunting. Kemudian belanja kesehatan Rumah Sakit TNI Polri mencapai 931 miliar. Belanja non-KL jaminan kesehatan ASN TNI Polri 1,9 triliun dan transfer ke daerah untuk DAU Irma Kesehatan dalam hal ini untuk biaya operasi kesehatan Puskesmas, Posyandu dan BKKBN itu mencapai 3 triliun rupiah. Belanja ketahanan pangan kita juga melonjak sangat tinggi 5,2 triliun dari 3,3 triliun tahun sebelumnya, 58,7. Terutama ini untuk PUPR melakukan pembangunan bendungan untuk melanjutkan dan rehabilitasi irigasi. Kementerian Pertanian 530 miliar untuk perlindungan tanaman pangan, KKP 470 miliar dan Bapanas yang mencapai 390 miliar untuk ketersediaan stabilisasi pasokan harga pangan. Transfer kita 2 triliun terutama untuk dana desa yang berorientasi pada pertanian dan perkebunan. Anggaran bansos kita melonjak tajam dari 9,6 triliun tahun lalu ke 22,5 triliun atau naik 135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama untuk Kemensos 12,8 penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH 10 juta dan sembako untuk 18,7 penerima. Kemenkes 7,7 triliun untuk iuran PBI, Kemendikbud 900 miliar untuk program Indonesia Pintar dan Kementerian Agama 1,1 triliun untuk program Indonesia Pintar dan KIP kuliah serta BNPB 800 miliar untuk bencana. Kalau kita lihat bantuan beras dibandingkan 3 tahun berturut-turut, tahun 2022 itu 290.000 ton untuk Januari Februari. Untuk 2023 terjadi kenaikan yang sangat tajam, bantuan beras untuk 21,4 juta kelompok penerima selama 7 bulan. Tahun 2024 ini ada bantuan beras 22 juta KPM untuk 6 bulan dan realisasinya untuk triwulan 1 adalah 422.000. Ada kenaikan dibandingkan 2022 tapi dibandingkan 2023 sebenarnya tidak terlalu besar. Bantuan pangan untuk daging ayam dan telur tahun 2022 itu diintroduce waktu harga ayam telur jatuh waktu itu. Maka dilakukan intervensi membeli ayam telur dan dibagikan kepada 683.000 kelompok keluarga penerima. Tahun 2023 sekali lagi juga dilakukan intervensi dengan 1,4 juta kelompok penerima untuk menangani balita stunting selama 6 bulan diberikan daging ayam dan telur. Untuk 2024 ini tetap sama 1,4 juta KPM untuk stunting selama 6 bulan, namun sampai dengan Februari belum terrealisir. Jadi yang
baru terrealisir sebenarnya bantuan beras tadi, karena memang El Nino mulai September tahun lalu sampai dengan Maret tahun ini. Untuk BLT Bu, dalam sekalian hal ini nilainya Bu, kalau bisa Bu, bantuan beras yang terrealisasi di 8 2000. triliun Pak untuk triwulan 1, 8 triliun. Pak Isa mengatakan kalau sebelumnya belum ditagih karena masih menggunakan beras bulog. Jadi biasanya nanti sesudah diaudit kita mendapatkan tagihan. Tapi untuk bantuan beras ini anggaran 6 bulan itu 8 plus 8 jadi 16 Pak. Untuk 6 bulan. Jadi untuk triwulan 1 422.000 triliun itu adalah 8 triliun rupiah. Untuk BLT, BLT Migor dan BLT BBM itu kita introduce 2022. Waktu itu karena terjadi kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan BBM, sehingga kita memperluas 20,7 juta, hampir sama dengan penerima sembako. Kemudian tahun 2023 kita mengintroduce BLT El Nino, targetnya 18,8 juta KPM. Dan tahun 2024 ini ada BLT mitigasi risiko pangan. Namun sampai sekarang BLT ini belum terrealisir. Jadi belum ada pembayaran BLT, belum ada realisasi, belum ada pembagian untuk yang 2024. Yang 2023 adalah sudah. Sama. BLT mitigasi risiko pangan belum direalisasikan, maksudnya risiko pangannya sudah berlalu? Risiko pangannya masih ada, kita melakukan bantuan beras. Tapi BLT-nya dari Kemensos sampai sekarang belum terrealisir. Jadi kami di 6 bulan ini tetap sesuai dengan keputusan kabinet, namun realisasi BLT ini belum dilakukan sampai dengan hari ini. Untuk anggaran bansos kami juga akan sampaikan bahwa kami sudah mengumumkan untuk kebijakan pemberian THR. Bapak dan Ibu sekalian memahami bahwa di dalam Undang-Undang APBN juga ada. Bedanya dengan tahun lalu adalah bahwa untuk tahun ini untuk pembayaran THR selain gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan melekat, 100% tunjangan kinerja diberikan untuk ASN, TNI, Polri dan ASND, dan 100% kita tambahkan komponen yang baru adalah tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru. Ini yang ada di dalam THR 2024 yang